Ya, kemarin sejumlah anggota panitia khusus hak angket KPK mengunjungi para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka ingin mengkonfirmasi terkait adanya kejanggalan prosedur pemeriksaan oleh KPK. Di sisi lain, adanya pansus hak angket KPK ini dinilai sebagai upaya pelemahan. Sejumlah dukungan moral pun berdatangan untuk Komisi Anti Rasuah ini. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan BPK, sejumlah anggota panitia khusus hak angket KPK bertandang ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa. Dalam kunjungan yang tertutup untuk awak media, anggota Pansus Angket KPK ini bertemu dan menggali informasi dari 16 terpidana kasus korupsi. Mereka merupakan bagian dari 403 narapidana korupsi yang ditahan di lapas tersebut. Beberapa di antaranya adalah mantan Ketua MK Akil Mukhtar, pengacara Oce Kaligis, mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, mantan Bupati Buol Amran Batalipu, dan mantan anggota DPR Putu Sudiartane, serta Budi Supriyanto. Usai 8 jam berada di dalam lapas, Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa mengaku banyak mendapatkan informasi tentang pelanggaran yang dilakukan. Mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, terjadi ancaman, ya, terjadi intimidasi, terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang memang bahkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya private, keluarga, dan sebagainya. Nah, itu semua mereka ungkapkan dan mereka semua bertanggung jawab. Bahkan salah seorang anggota Pansus, Masinton Pasaribu, sempat menyebutkan salah satu dugaan pelanggaran yang pernah dilakukan. Ya ada yang dikasih obat katanya, apa? Ya saya nggak sebut lah. Nah teman-teman juga pasti nanti tahu. Kunjungan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pansus untuk mengevaluasi kinerja KPK. Sebelumnya, pada Juni lalu, sejumlah tokoh masyarakat menyambangi gedung DPR guna menyatakan dukungannya kepada Pansus Hak Angket KPK. Beberapa tokoh seperti Adi Masardi, Maron Batubara, dan Iksanuddin Nursi hadir memberikan suntikan moral kepada Pansus Angket untuk memperbaiki KPK. KPK harus memulai dari dirinya sendiri bahwa mereka bisa transparan, bisa dipanggil, bisa dibuka-bukaan kepada rakyat. Ini kan perwakilan dari rakyat. Karena itu kami dan teman-teman akan melobi KPK untuk tidak alergi terhadap transparansi. Ini semua harus terbuka, ini zaman serba terbuka semua. Dan juga minta penjelasan kepada KPK tentang hal-hal yang selama ini tidak bisa disentuh oleh KPK. Berbeda dengan pendukung hak angket, sejumlah kelompok memandang hal ini sebagai upaya pelemahan KPK. Dukungan untuk Komisi Anti Rasuah ini pun berdatangan, salah satunya dari perwakilan Guru Besar Anti Korupsi. Dukungan disampaikan oleh perwakilan 400 guru besar anti korupsi saat menemui Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, di kantor Staf Presiden Jakarta. Mereka memprotes hak angket yang digulirkan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam hal ini kami pun satu garis lah, karena memang pemerintah juga sangat memerlukan agar KPK ini makin kuat kan. Karena kalau tidak pekerjaannya juga sangat besar kan. Ya di dalam hal ini pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi tentunya kan. Jangan ada distorsi menjadi ekonomi ekonomi high cost gitu ya. Berbagai cara dilakukan untuk menjegal Komisi Anti Rasuah dalam memberantas aksi koruptor. Namun tak sedikit pula masyarakat yang berdiri di belakang KPK untuk terus memberi dorongan melawan tikus-tikus berdasi. Dedy Putro, CNN Indonesia. Manuver terus dilakukan Pansus Hak Angket dengan mengunjungi Lapas Sukamiskin Bandung untuk menggali informasi dari para narapidana kasus korupsi. Bagaimana kita menilai manuver Pansus Angket KPK ini? Kita akan mengulasnya bersama Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mulai dari kunjungan. Ya, istilahnya mereka menyebutnya kunjungan ya ke Lapas Sukamiskin untuk menggali informasi dari para napi kasus korupsi. Menurut Anda secara umum, apa yang tengah dilakukan Pansus ini sedang berusaha mencari-cari kesalahan KPK, ataukah memang ini sebuah prosedur yang tepat dalam sebuah Pansus Angket? Ya, saya yakinnya adalah yang pertama.
dalam rangka mencari kelemahan, kesalahan KPK dalam menangani atau menjalankan tugas-tugasnya. Nah ini kan kalau dalam rangka yang nomor 2 pasti tidak ke sana. Wong sudah diputus bersalah mau apa? Artinya itu sudah inkrah seluruh apa namanya celah seperti segala macam. Kalau persidangan maupun pra peradilan seharusnya sudah selesai. Kalau ada kurang-kurang dikit misalnya ada saksi yang tidak bisa menyampaikan lebih banyak itu karena hakimnya atau KPK-nya membatasi, itu hal yang wajar aja. Terus juga terdakwa dalam memberikan menginginkan saksi yang meringankan tidak bisa banyak di waktu di KPK segala macam itu, perkaranya sudah jelas mau apa, gitu loh. Jadi semua ini sudah dulu proses of law, sudah berimbang dan sudah dinilai oleh hakim dan putusannya sudah bersalah semua. Jadi tapi kalau mereka sebutkan mengatakan ingin mencari bagaimana prosedur penanganan kasus terhadap para narapidana ini sebelumnya. Pansus yang benar artinya pasti akan melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang pasti dalam posisi salah. Dan menurut pengertian masyarakat KPK ini sudah benar, kok malah dipansus. Ini kan sudah memang logika terbalik-balik. Jadi kalau kita ingin membuat analisa yang sewajar-wajarnya begitu, berusaha senetral-netralnya pun begitu, kita misalnya tidak membela KPK, tidak membela DPR, kita malah menjadi gila nanti malahan. Karena logikanya nggak nyambung, gitu loh. Jadi nggak ada posisi netral itu maksudnya nggak ada. Nggak bisa jadinya ini. Wong hukum sudah jelas, gitu kan. Hukum itu harus keberpihakan kepada apa? Kebenaran dan keadilan, gitu kan. Kalau toh bicara kepastian hukum itu nomor belakangan lah. Kalau bicara keadilan itu kan orang korupsi itu kan sudah korbannya tidak hanya sekedar teroris, itu hanya korbannya sebagian aja. Narkoba mungkin hanya generasi muda beberapa. Kalau korupsi ini kan korbannya bisa satu generasi kita hilang menjadi bodoh karena pendidikan dikorupsi, kesehatan dikorupsi menjadi orang yang sakit-sakitan gitu. Jadi ini sudah jelas keberpihakan kita di situ. Wakil rakyat harus di situ. Tapi gitu. framing yang disampaikan oleh mereka ini kan kenapa sih KPK menjadi risih, menjadi takut kalau bersih kenapa risih misalnya? Jalan aja KPK dengan penegakan hukum di DPR sedang berjalan angket gitu. Sambil sekalian mengkritik. Kita tahu juga memang ada beberapa juga tadi yang mendukung pansus ini sekaligus untuk ikut mengkritisi KPK. Saya ingat juga Bang Boyamin kan waktu itu pernah juga mengatakan bahwa KPK ini tidak boleh lepas dari kritik juga. Oh iya, tetap. Tapi dalam konteks bahwa kalau pansus ini dengan posisi yang netral, setidak-tidaknya orangnya yang netral yang tidak disebut, itu kita masih oke lah, masih kita beri kesempatan untuk melakukan itu. Tapi kalau yang menjadi ketua pansus dan beberapa anggotanya yang disebut itu bagaimana? Dalam sebuah kasus maksudnya? Iya, maksudnya DPR menjaga kenetralan, itu yang menjadi anggota pansus, yang pimpinan pansus itu adalah orang-orang yang dalam pengertian ini betul-betul bersih dari kasus ini, EKTP. Itu baru kita mungkin rakyat masih agak hormat. Tapi ketika ketuanya aja pernah disebut itu rasanya ini masih akan dijadwalkan ulang untuk diperiksa. Iya, artinya ini kan menjadi kredibilitas sebuah pansus ini menjadi begitu bahasa saya ini begitu rendahnya begitu. Jadi tidak pada kualifikasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh mantan pimpinan KPK bahwa apakah mereka tidak tahu adanya konflik of interest tentang hal ini? Ya itu satu persoalan yang masih agak netral aja kalau menurut saya Pak Eri Riana. Tapi bahasa kita itu tadi kembali bisa menjadi gila kita. Gila jamaah nanti bisa bangsa ini kalau kita harus dipaksa mengikuti maunya pansus itu, framing kita juga mengikuti pansus itu menjadi gila bersama-sama nanti malah. Baik, nanti kita lanjutkan setelah jeda, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Cerita yang paling semarak atau paling banyak sekarang muncul dari pansus adalah pansus angket terhadap KPK begitu adalah tentang bagaimana prosedur penanganan perkara oleh KPK mulai penyidikan yang disebutkan banyak kejanggalan seperti mungkin pelanggaran terhadap hak-hak dari para tersangka saat itu yang sekarang sudah menjadi terpidana. Makanya mereka datang begitu Bang Boyamin ke lapas-lapas untuk meminta keterangan kepada mereka. Nah, sepertinya kalau kita cermati begitu, sepertinya pansus ini memang mulai menelisik bagaimana prosedur penanganan perkara di KPK. Banyak cerita dari masyarakat sipil juga yang mendukung pansus karena mereka ingin mengkritisi KPK juga bahwa di situ dari berbagai kasus ada penanganan sebuah perkara misalnya intimidasi terhadap
para tersangka ataupun keluarganya. Ya, gini, begitu juga Indra. seperti yang Miriam juga disebutkan, sempat disebut saya dibuat mabuk duren dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini? Gini, gambaran kita kadang-kadang kalau nonton film Amerika itu, kan bagi orang yang mengaku, itu kan langsung diberikan ada deal nanti di penjara berapa. Terus tanpa sidang, tanpa manggil juri. Karena memang anggaran untuk persidangan itu apapun, sekecil apapun itu kan duit negara. Nah, pada proses-proses seperti itu, penyidik-penyidik kita itu saya tahu persis bisa jadi, baik polisi maupun Jaksa Agung maupun KPK, pasti dalam menginginkan pengakuan yang jujur itu, pasti menyampaikan, Pak, Bu, misalnya gitu loh, ini mau kita lebarkan atau kita fokuskan aja, gitu kan. Fokus kalau Bapak mengaku, udahlah kita pada posisi Bapak aja, Ibu aja. Tapi kalau melebar, artinya tidak banyak yang ditulis segala macam, mengaku segala macam, ya bisa aja ini pencucian uang melebar ke anak, istri, kepada saudara segala macam. Itu sah menurut Anda? Lah, kalau maling ditanya sopan, kamu maling enggak gitu? Kira-kira jawabnya apa? Pasti enggak, kan gitu kan? Nah, dalam posisi itu sah karena memang secara hukum bisa diarahkan ke sana. Gitu loh. Nah, penyidik KPK ini kan pengen efisien. Penegakan hukum dimanapun pengen efisien, sidang pun pengen efisien. Kalau memang mengaku dan memang nyatanya melakukan, ngaku aja lah, segera cepet, segera digedok, divonis. Selesai. Sehingga tidak bertele-tele dan anggaran negara cukup untuk bisa dihemat di situ. Dan penyidik KPK kalau memang Anda memang mau bekerja sama, mengaku apa adanya, yaudah kita beri bonus justice kolaborator. Seperti Agus Condro gitu. Dia dikasih bonus, boleh memilih LP-nya di Batang misalnya gitu kan. Dan hukumannya juga tidak berat segala macam karena dia ngaku apa adanya. Tapi secara peraturan ada itu kayak begitu ya? Saja loh, di Amerika yang pakai air di atas plastik itu seakan-akan tenggelam, kan juga tidak ada persoalan sampai sekarang. Bukan pelanggaran HAM. Bukan pelanggaran HAM, apalagi penyidik-penyidik kita paling-paling kalau dianggap kekerasan itu verbal itu aja seperti tadi. Nah, kalau ini tekanan verbal itu menurut Anda juga biasa saja, boleh saja. Sebenarnya dalam koridor sah, karena kalau dikenakan korupsi itu pencucian uang, pasti kena anak, istri yang ikut makan. Nah, mau disidangkan semua, siapa yang kira-kira mungkin kalau dirinya sendiri disidangkan mungkin akan bersikukuh, saya tidak angkuh segala macam, dirisiko ditahan 2 tahun di penjara 3 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau anak istrinya ikut, kira-kira apa? Don kan? Gitu kan. Dan sekaliber saya tidak nyebut nama, yang punya pengalaman di bidang hukum yang sangat tinggi, sangat jam terbang yang tinggi, ditanya begitu aja ternyata ngeper juga gitu loh. Dalam kasusnya sendiri begitu ya. Iya, kasusnya sendiri. Dan itu sekarang beberapa orang itu kelihatan dendam sekali dengan KPK. Dulu saya digitukan kok ya ngeper juga gitu. Proses yang itunya yang mereka dendam begitu, sekarang kemudian disampaikan ke pansus angket begitu ya. Gitu. Jadi itulah proses yang sebenarnya pada posisi malah kita sebenarnya orang awam ini ketawa. Jadi kalau soal yang prosedur itu menurut Anda tidak perlu menjadi bahan untuk serius dievaluasi kalau terkait itu ya? Malah ini nanti kalau dibuka senang aja kita. Berarti ada hal yang lucu-lucu juga waktu proses penyidikan itu. Oh ternyata sekali begitu ternyata ya terkencing-kencing juga gitu malah kan. Malu, jadi, iya malah. Dan bisa jadi pansus ini belajar kira-kira supaya saya tidak terkencing-kencing gimana nanti saya diperiksa gitu kan. Malah jadi. Sebelumnya kita juga pernah mengundang anggota pansus angket di forum ini, di meja ini juga. Ketika ada wacana untuk mengunjungi para terpidana atau para narapidana kasus-kasus korupsi, ketika saya tanyakan apa sih tujuannya dan lain sebagainya. Dari situ juga kemudian mereka juga sempat mengunjungi beberapa institusi begitu untuk mengetahui berbagai hal. Lalu kemudian mereka sempat memberi sinyal, walaupun belum secara terbuka menunjukkan fakta bahwa mereka menemukan ada sebuah desain begitu dalam peristiwa tangkap tangan di KPK. Jadi jangan dibayangkan OTT ini menurut mereka, jangan dibayangkan OTT itu benar-benar ketika berhasil menyadap terus tangkap begitu. Tapi ternyata ada desain, ditunggu orangnya, kemudian bagaimana, kemudian akhirnya ditangkap tangan. Nah, menurut Anda yang seperti ini bagaimana nanti ketika dimunculkan di dalam pansus angket secara terbuka? Justru sebenarnya kalau niatannya itu melindungi KPK, memperkuat KPK, ini sebenarnya tidak perlu dibuka. Itu kan strategi kan, gitu kan. Kalau ini dibuka, orang semakin akan paham bagaimana mensiasati KPK kalau supaya tidak menangkap orang yang korupsi gitu kan. Nah, ini berarti kan memang seperti pencuri belajar terhadap pencuri yang lebih senior kan gitu kan. Jadinya bagaimana dan juga ingin mengetahui rahasianya polisi. Dibuka cara polisi menangani perampokan itu bagaimana supaya kebongkar. Oh, berarti nanti perampok yang pengalaman nanti akan menghindari supaya tidak kebongkar, caranya menghilangkan jejak bagaimana. Nah, ini kalau memang DPR ini mewakili rakyat yang dalam konsep
concern firm untuk membela anti korupsi sebenarnya, pasti juga akan, itu berarti harus kita tutup rapat-rapat itu. Tapi kalau memang mau dibuka ya silahkan aja dibuka, enggak apa-apa. Saya yakin KPK juga punya yang mereka sinyalkan tuh bahwa ternyata dalam ada salah satu yang karena mereka contohkan kepada saya itu ada satu begitu sebuah operasi tangkap tangan yang ternyata itu bukan benar-benar tangkap tangan tapi memang sebuah desain. Kalau dalam teknik, itu bagaimana kalau itu perlu ini enggak? Katakanlah itu dianggap menjebak gitu kan? Iya. Sah-sah saja. Yang penting kamu melakukan atau tidak. Oke. Kan gitu ujungnya aja. Ya, hasilnya iya. Seperti polisi gitu kan, dalam mau menangkap bandar narkoba karena saking licinnya gitu kan, itu sulit ditangkap gitu kan. Nah, kemudian memancing orang-orang lain supaya beli kepada dia. Kan gitu kan? Atau perlu polisi kemudian pura-pura menjadi pembeli, menyamar segala macam, terus nangkep gitu. Boleh nggak Mas Indra gitu? Sah-sah aja bagi kita itu teknik yang apapun banyak kita strategi kalau kita mau mempelajari itu banyak aja teknik-teknik begitu. Dan juga bahkan KPK pun juga pernah gagal beberapa kali. Saya tahu persis itu. Sudah 2 malam nunggu di lapangan stadion katanya mau di stadion sampai kehujanan. Ternyata nggak ada. Nggak ada karena memang dia mungkin namanya punya firasat gitu kan. Nggak nyampe ke situ. Itu ada cerita-cerita begitu. Makanya itu nanti kalau pengertiannya BPK juga mau ditarik ke situ itu artinya anggaran untuk penyadapan tadi, uang saku, uang bensin untuk nyadap misalnya ke luar Pulau Jawa segala macam, itu kan, buktinya kamu nggak nangkap orang, berarti ini pemborosan dong, maunya seperti itu. Lah, kalau itu yang penting ada kegiatannya nggak? Berhasil atau tidak berhasil itu nanti. Kalau anggaran berbasis kinerja, memang ada kegiatannya atau tidak? Gitu loh, ada kegiatannya, sudah selesai. Lah maunya seakan-akan kalau tidak nangkap ini gagal, berarti kamu pemborosan, kamu korupsi. Gitu loh, memboroskan duit. Gitu kan. Nah, itulah yang pada posisi ini kalau mau buka-bukaan ya menurut saya sih DPR bisa juga nanti dibuka-buka lebih banyak lagi. Kan gitu aja kan gitu kan. Dan apakah akan saling balas dendam itu? Padahal KPK menurut saya sudah terlalu toleransi, menurut saya terlalu bahasanya kadang-kadang kompromi, saya pun jengkel sering gugat KPK gitu kan karena terlalu banyak kompromi itu saya pra-peradilan kan sampai 60 lebih lah gitu kan. Tapi dalam posisi yang karena lambat itu saya sebenarnya tahu di balik itu ada proses lobby, ada penekanan kepada KPK segala macam begitu. Karena terlalu banyak kompromi misalnya beberapa case besar yang dulu. Jadi memang tertatih-tatih. Karena ini menjadi salah satu alasan juga dari laporan yang datang KPK paling hanya berapa persen yang bisa diwujudkan. Jadi sebenarnya KPK ini sedang tertatih-tatih juga. Oh iya, kalau bicara tidak melenceng tapi memang ada kendala di situ. Kok sekarang malah diangket? Maksudnya begitu ya? Iya, kalau memang pada posisi ini kan kita lihat pengaduan masyarakat itu katakanlah 500. Yang penyelidikan mungkin tinggal 300. Yang penyidikan tinggal 200, penuntutan tinggal 100 gitu kan. Nah, ini mau diperkarakan, berarti kamu anggaran waktu pengaduan masyarakat, penyidikan ini ketika tidak bisa dibawa ke pengadilan, berarti kamu ya juga penyalahgunaan anggaran. Karena tidak kamu program bahwa ini harus sampai ke sana. Kalau tidak sampai ke sana, ngapain kamu ambil, misalnya kan gitu kan. Nah, ini kan butuh pada posisi... Berarti justru harus disupport, bukan... Iyalah, itu mestinya pansus ini... ada sebuah pertanyaan yang juga menggelitik juga ketika ditanyain sebuah peristiwa-peristiwa tangkap tangan oleh KPK ini, terutama terkait dengan suap misalnya. Kan disebutkan di situ apakah ini ada yang membantah seperti ini dari anggota DPR. Apakah itu suap atau gratifikasi? Katakanlah kalau misalnya tidak ada tendensi apapun maka itu masuk gratifikasi sebenarnya, hadiah. Nah, dalam gratifikasi itu ketika orang dikasih uang, ada jangka waktu 30 hari untuk mengembalikan, 1 bulan begitu kan. Nah, ketika pas baru dikasih dan tanpa ada tendensi apapun, bentuknya adalah hadiah, langsung ditangkap, itu sebuah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh KPK. Mas Indra, saya pernah jadi DPRD tahun 97-99. Artinya pernah jadi politisi. Rasa politisi itu pasti lebih tinggi dari masyarakat. Kalau menerima sesuatu, tidak ada pamrihnya tidak mungkin. Gitu. Dan itu nanti hakim yang akan membuktikan kalau Anda memang gratifikasi beneran pasti dibebaskan karena memang belum waktunya Anda menyerahkan. 30 hari tadi ya. 30 hari itu tadi. Tapi KPK yang ditangkap segala macam itu yakin itu pasti suap, ada pamrihnya dan kaitannya pasti ada rangkaian sebelumnya. Oh, ternyata menyetujui anggaran sebuah proyek apa gitu. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang cuma-cuma ya. Bahasa tolonglah gitu loh. Tolonglah sekali lagi DPR jangan membodohi rakyatmu. Gitu loh. Kalau rakyatnya ini bodoh-bodoh semua nggak apa-apa. Kita kan juga sekali lagi kita mau dibuat gila jamaah apa? Gitu loh. Jadi tolonglah itu sekali lagi. Ini kata-kata yang menarik paling akhir, tolonglah gitu ya. Jangan sampai gila jamaah. Terima kasih telah bergabung bersama kami, telah
telah mengulas ini, Bang Boyamin Saiman dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ya, tapi perlu saya sampaikan, Mas. Terakhir ya. Dalam posisi ini saya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk pada posisi kalau nanti Dewan Pansus itu memaksa polisi untuk memanggil paksa Miriam gitu. Memanggil paksa Miriam Haryani nanti kalau dilaksanakan sudah saya gugat. Jadi kalau mereka betul-betul melaksanakan berarti sudah ada gugatan saya dan polisi pasti tidak akan jalankan. Jadi saya sekarang sedang memasang perangkap ikan gitu kan. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Boyamin. Ya, selamat malam. Malam.